Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wilda Nuraini. Nah, di sini kita masuk ke bab yaitu Superlab 3. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di Superlab 3-nya. Dan di sini kita juga seperti biasa. Untuk konfigurasinya sudah dibagi menjadi beberapa part. Langsung saja kita mulai ke part yang pertama yaitu basic configuration. Di sini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch. Kemudian kita akan buat untuk enable scriptnya dengan password SID. Oke teman-teman, kita mulai saja konfigurasi di switch satunya. Kita buat hostname-nya sesuai dengan displaynya yaitu switch 1. Jadi baik huruf besar maupun kecilnya harus disesuaikan ya teman-teman. Kemudian kita buat enable scriptnya dengan SID. Lanjut kita akan konfigurasi di router 2-nya. Dan di sini kita seperti yang di switch 1 ya teman-teman. Hostname-nya berarti RTR2. Dan lalu kita kasih enable scriptnya itu dengan password SID. Selanjutnya kita lanjut part 2 yaitu configure VLAN and trunking di switch 3, switch 4 dan core router 1. Oke, di sini kita baca dulu. Pertama, kita harus buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, kemudian konfigurasikan terang dan allow terang dan konfigurasi pervasive pada semua interface yang terhubung ke server. Kemudian konfigurasi router on stick pada router 2. Kemudian di bawah ini adalah detail alamat IP, detail alamat setiap file VLAN-nya. Jadi router 5 dia akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Kemudian kita harus konfigurasi IP statik untuk DNS server, web server, dan email server. Nah, teman-teman kalau kalian bingung, di sini kan untuk part 2 itu konfigurasi VLAN trunking di switch 3, switch 4, dan core router 1. Nah, tetapi sebenarnya ini terdapat kesalahan dari sistemnya teman-teman, dari PT activity-nya. Seharusnya di switch 1 dulu. Kemudian di router 2, kalian bisa ikuti arahan dari saya saja ya teman-teman. Oke, jadi di sini kan ada VLAN 1. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuat VLAN 1. Nah, tetapi karena defaultnya itu VLAN 1 sudah langsung terbuat, jadi kita nggak perlu buat lagi. Kita hanya cukup memasukkan interface-nya saja. Kita bisa cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini terdapat VLAN 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan memasukkan interface untuk VLAN 1-nya. Di sini ada interface FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Kita pergi ke interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 1. Jangan lupa di spanning tree port.
Oke, sudah, lanjut kita keluar saja. Ini kita akan masuk ke interface FA0/4 untuk menerangkan dari switch 1 ke router 2-nya. Interface FA0/4, kemudian switch port mode terang. Nah, kita konfigurasi terang allowed dulu ya teman-teman. Mode switch port terang allowed VLAN 1. Oke, sudah teman-teman. Nah, teman-teman, di switch 1 sudah, kita lanjut di router 2. Nah, di router 2 ini kita akan masuk ke FA0/6 yang mengarah ke switch 1. Interface FA0/0. Nah, ini kita akan masuk ke FA0/0 yang mengarah ke switch 1. Ini kita masuk. Nah, di sini kita akan no shutdown biar ini itu hijau. Oke, sudah, lanjut kita akan buat sub interface untuk VLAN satunya. Jadi caranya seperti biasa, kita masuk ke interface FA0/0, kemudian .1, kita enter. Lalu jangan lupa encapsulation .1q 1 seperti ini. Kemudian berulang kita masukkan IP add. Untuk IP add itu di sini VLAN 1 menggunakan networknya 1.0, tetapi ini karena IP address jadi ini 1.1. Nah, jangan lupa subnet masnya. Nah, di sini karena slashnya 24 berarti belakangnya itu 0 ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan konfigurasi secara statik untuk DNS server, web server, dan email server. Kita mulai yang di DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini untuk IP-nya sudah ditentukan, yaitu 1.2. Di sini 192.168.1.2. Lalu subnet masnya itu 255.0 karena di sini /24. Nah, untuk gateway itu yang tadi kita jadikan sub interface untuk VLAN 10 ya teman-teman, yaitu tadi 192.168.1.1. Nah, untuk DNS server itu kita menggunakan IP milik DNS servernya sendiri, yaitu yang ini 192.168.1.2. Kalau sudah, kita bisa close saja. Lanjut kita ke web server. Kemudian kini kita setting IP-nya itu 1.3. 192.168.1.3. Lalu untuk subnet masnya itu 255.0 ya teman-teman. Lalu untuk default gateway yang tadi kita jadikan sub interface yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya itu milik kita sendiri yaitu 192.168.1.3. Nah, untuk DNS server itu kita pakai yang tadi di DNS server ya teman-teman, berarti 1.2. Ini bisa close. Lanjut kita ke email servernya. Di sini kita setting. Nah, untuk email servernya itu 1.4 ya teman-teman, itu 192.168.1.4. Lalu untuk subnet masnya itu 255.0. Nah, untuk default gateway-nya itu yang tadi berada di, kita pakai yang tadi yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk DNS server itu kita pakai yang tadi di DNS servernya yaitu 192.168.1.2. Oke, kita sudah konfigurasi statik di ketiga server ini teman-teman. Nah, kita coba kirim paket semisal dari server, dari email server ke web server. Nah, ini sudah successful. Kemudian coba dari web server ke DNS server. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Oke, biar lebih pahamnya, kita bisa langsung saja buka switch 2-nya. Nah, di sini kan di switch 2 itu ada 3 VLAN ya teman, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita bisa buat dulu 2. Nah, untuk namanya itu harus kapital menggunakan VLAN 2. Kemudian VLAN 3. Lalu VLAN 4, lalu VLAN 4. Oke, kita sudah buat VLAN-nya. Lanjut, kita akan memasukkan interface untuk VLAN-nya. Nah, kita mulai yang di VLAN 2 terlebih dahulu. Di sini dia itu pakai di sini terhubung ke access point itu menggunakan FA0/2. Lalu kita bisa exit. Kita bisa pergi ke interface FA0/2. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 2. Nah, jangan lupa di spanning 3 port face. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Lanjut kita ke VLAN 3. Di sini itu dia ada interface FA0/2 sampai FA0/3. Kita bisa gunakan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 3, dan jangan lupa spanning 3 port face-nya. Oke, sudah. Kita lanjut ke VLAN 4. Di sini ada FA0/5 sampai FA0/6. Nah, di sini kita masuk ke interface rank FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 4, lalu spanning 3 port face. Nah, lanjut di sini kita akan konfigurasi terang dari switch 2 ke router 4-nya. Di sini itu dia menggunakan FA0/1, teman-teman. Kita bisa buka. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Jangan lupa switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, lanjut kita ke routernya ya teman-teman. Di router 4 ini kita masuk dulu ke router 4-nya. Kita masuk dulu ke interface yang menuju ke switch-nya. Di sini FA1/0. Jadi kita masuk interface FA1/0. Di sini kita 01 terlebih dahulu. Oke, di sini sudah hijau. Lanjut di sini kita akan membuat sub interface untuk VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita mulai yang VLAN 2 terlebih dahulu, yaitu interface FA1/0, kemudian titik 2. Di sini jangan lupa encapsulation .1q 2, kemudian IP add
Untuk ketentuan IP-nya itu ada di sini. Untuk network VLAN 2 itu 2.0, jadi 192.168.2.1. Lalu masukkan subnet mask-nya. Nah, di sini subnet mask-nya itu /24, berarti kita memakainya itu belakangnya 0 ya teman-teman. Kita lanjut ke VLAN 3 ya teman-teman. Ini kita masuk ke interface FA 1/0.3. Isi dulu. Kemudian encapsulation .1Q3. Kemudian IP add. Nah, di sini ketentuannya itu 3.0, tapi karena ini IP address jadi 3.1. Untuk subnet mask-nya itu 255.0 ya teman-teman. Kita exit. Nah, lanjut kita ke interface yang VLAN 4. Ini kita titiknya 4. Lalu kita masukkan encapsulation.1Q4. Enter. Lalu untuk IP address-nya itu di sini ketentuannya itu 4.0. Berarti ini nulisnya itu 4.1. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kita membuat IP DHCP untuk per VLAN-nya. Mulai yang VLAN 2 terlebih dahulu. Kita bisa buka router 4-nya. Ini untuk kita ketik IP DHCP full. Nah, untuk namanya itu harus persis sama yang tadi kita menamai ini ya teman-teman, yaitu menggunakan huruf besar, yaitu VLAN 2 seperti ini. Kemudian kita tuliskan networknya 2.0 di 192.168.2.0. lalu subnet mask-nya. Jangan lupa untuk default routernya itu 192.168.2.1, karena tadi kita buat sub interface-nya. Kemudian DNS servernya Nah, untuk DNS server itu kita pakai IP yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi 192.168.1.2. Oke, kita lanjut di VLAN 3 dan VLAN 4-nya. Mungkin di sini saya akan percepat saja. Untuk spesifikasi networknya kalian bisa lihat di sini. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat DHCP IP-nya untuk VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita coba uji coba. Oke, di sini kita coba buka smartphone, lalu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini IP DHCP-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita coba di VLAN 3, yaitu PC 8. Nah, ini juga IP DHCP-nya sudah muncul ya teman-teman. Lalu PC 11. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman.
Oke, ini saya akan melakukan konektivitasnya. Ini saya akan lakukan ping dari VLAN 2 ke VLAN 3. Nah, maka ini sudah successful ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping dari VLAN 3 ke VLAN 4. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Kita lanjut ke yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan core RDE 4, router 4. Berarti ini switch 3 dan ini router 4. Kita akan langsung buka saja untuk switch 3 nya. Kemudian kita akan buat VLAN nya. Kita bisa lihat dulu di sini ada VLAN 5 dan ada VLAN 5, VLAN 6 dan VLAN 7. Kita buat dulu. Kemudian kita akan mengkonfigurasi port flash-nya. Kita bisa lihat dulu untuk VLAN 5 itu interface-nya FA0/5 dan FA0/4. Kemudian untuk yang VLAN 6 itu FA0/2 dan FA0/3. Kemudian untuk yang VLAN 7 itu FA0/6 dan FA0/7. Kita bisa langsung saja konfigurasikan. Kita akan konfigurasikan terang dan alat terangnya. Kita lihat dulu. Switch 3 terhubung ke router 4 itu menggunakan interface FA01/1. Kita bisa masuk dulu. Interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 5 sampai 7. Kita akan konfigurasikan juga di router 4-nya. Pertama kita akan lihat dulu interface yang mengarah ke switch 3 itu menggunakan interface FA0/0. Kita nyalakan dulu. Interface FA0/0 01. Dan kita lihat dulu apakah ini sudah menyala. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian karena ini di router, kita akan membuat sub interface-nya dulu. Kita bisa ketikkan interface FA0/0.5. Kemudian ketikkan encapsulation port 1Q5. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita bisa lihat saja di sini. Bisa sesuaikan saja. Tapi karena ini IP address, jadi titiknya itu 5.1 ya teman-teman. Dan untuk subnet mask-nya itu 255.0 karena di sini /24. Lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 6 dan VLAN 7-nya. Nah, tadi saya sudah konfigurasi untuk sub interface-nya. Selanjutnya saya akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5 dulu. Kemudian kita bisa ketikkan networknya, berarti
Berarti teman-teman itu sesuaikan yang berada di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa masukkan subnet interface, subnet masknya. Nah, untuk subnet masknya itu 255.0 karena ini /24. Untuk default routernya itu berarti yang 192.168.5.1. Kemudian untuk DNS servernya itu berarti yang ini 1.2. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN 6 sampai VLAN 7 nya ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi yang DHCP excluded-nya. Sini kita tulis IP DHCP excluded. Kita lihat dulu. Kita lihat yang di router 4. Nah, ini kan untuk excluded address-nya dari VLAN 2 sampai 7 itu belum kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu. Kita tulis dulu IP-nya berarti dari VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita bisa lihat dulu untuk komplesnya itu sudah 52% ya teman-teman. Berarti ini sudah setengah konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita akan cek dulu nih untuk IP DHCP nya. Kita akan cek dulu yang di PC 5, yang di VLAN 5 maksud saya, maaf teman-teman. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita cek yang di VLAN 6. Nah, di sini juga sudah muncul yang di VLAN 7. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan konektivitasnya. Berarti saya akan coba ping dari VLAN 5 ini ke VLAN 6. Ini sudah successful ya teman-teman. Sekarang saya akan coba ping dari VLAN 6 ke VLAN 7. Nah, ini juga sudah successful. Berarti untuk yang part 4 ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Berarti kita lihat dulu. Ini switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Oke, pertama kita akan konfigurasi. Pertama kita akan buat VLAN dulu seperti biasa. Berarti kita konfigurasi dulu yang di switch 4 ini. Kita akan konfigurasikan dulu yang di switch 6. Kita bisa lihat dulu. Berarti ini itu ada VLAN 8, VLAN 9, dan VLAN 10. Berarti di sini itu ada VLAN 8, VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 11. Kita akan buat dulu VLAN-nya. Nah, ini saya sudah buat VLAN-nya. Kita bisa exit saja, lalu kita konfigurasikan portfast pada semua interface yang terhubung. Berarti kita lihat dulu. Nah, ini kan yang VLAN 8 itu interface-nya FA0/9 dan FA0/10. Kita bisa masuk ke switch 6 terlebih dahulu. Ini kita bisa masuk dulu ke interface rank FA0/.
9 sampai 10. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 8, lalu spapo. Ini bisa kita lihat untuk VLAN 9 nya. VLAN 9 nya itu menggunakan interface FA0/8 sampai FA0/8. Kita bisa konfigurasikan interface FA0/7 sampai 8, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 9, lalu spapo. Kemudian kita lihat yang di VLAN 10 itu interface FA0/6 dan FA0/5. Interface rank FA0/5 sampai 6. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 10, lalu spapo. Lalu kita lihat yang VLAN 11 nya, berarti yang terhubung ke sisi 24 berarti yang terhubung ke PC 24 dan PC 25 itu pakai interface FA0/3 dan 4. Switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 11, lalu nah ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan allow terangnya. Kita lihat dulu. Nah, berarti kita akan konfigurasi terangnya itu yang mengarah ke switch 4 dan switch 5. Berarti interface FA0/1 sampai 2. Interface FA0/1 sampai 2. Kemudian switchboard mode terang, lalu switchboard terang allowed VLAN, berarti VLAN 8 sampai 11. Nah ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi yang di switch 5. Oh ya, pertama-tama kita lihat dulu. Untuk switch 5 itu terhubung ke VLAN 11 dan VLAN 11, 12 dan 13. Kita buat dulu untuk VLAN-nya. Kita lihat dulu interface-nya itu ada. Oh ya, kita konfigurasi dulu yang di VLAN 11. Ini kita lihat interface-nya itu ada FA0/7 dan FA0/8. Kita bisa tulis di switch 5-nya. Interface rank FA0/7 sampai 8. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 11. Lalu spanning 3 port pass. Kita konfigurasikan juga yang di VLAN 12. Berarti kita lihat dulu. Untuk interface yang di VLAN 12 itu interface FA0/5 dan FA0/6. Di sini kita tulis lagi interface rank FA0/5 sampai 6. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 12, lalu spanning 3 port pass. Lalu kita konfigurasi yang di VLAN 13-nya. Berarti interface-nya itu FA0/3 dan FA0/4. Interface rank FA0/3 sampai 4. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 13, lalu spanning 3 port pass. Kemudian kita akan konfigurasikan terang dan allowed terangnya juga. Untuk interface-nya itu sama seperti yang di switch 6 tadi. Saya akan tulis dulu interface rank FA0/1 sampai 2. Lalu switchboard mode terang,
lalu switchboard trunk allowed VLAN, berarti tadi itu VLAN 11 sampai 13. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya akan konfigurasi yang di switch 4. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN-nya dulu. Kita lihat untuk VLAN-nya itu ada dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, ini sudah saya buat semua untuk VLAN-nya. Kemudian kita akan lihat dulu switch 4 ini terhubung ke switch 5 itu menggunakan interface FA0/2 dan dia terhubung ke switch 6 itu menggunakan interface FA0/3. Di sini kita bisa tuliskan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu kita tuliskan switch port mode trunk. Lalu kita tuliskan juga switch port trunk allowed VLAN 8 sampai 13. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di router 3. Nah, di sini kita lihat dulu yang mengarah ke switch 4 itu berarti interface FA0/0. Kita bisa nyalakan dulu untuk portnya. Kita bisa masuk dulu interface FA0/0. Lalu 01. Kemudian kita akan buat sub interface-nya dulu. Berarti sub interface VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita bisa masuk lagi. Di sini kita bisa tulis. Ini titik 8 dulu untuk VLAN 8-nya. Kemudian encapsulation.1q8. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya itu teman-teman bisa sesuaikan saja yang ada di sini. Tetapi karena ini IP address bukan network, jadi pakainya itu 8.1. Dan untuk subnet mask-nya itu 255.0 karena di sini itu /24. Lalu lakukan juga untuk VLAN 9 sampai 13-nya. Di sini saya akan percepat saja. Nah, ini saya sudah konfigurasi untuk sub interface-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP servernya. Kita bisa tulis saja IP DHCP pool. Pertama untuk VLAN 8 dulu. Untuk networknya itu sesuaikan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini karena network itu berarti kita 8.0. Dan untuk subnet mask-nya itu 255.0. Kemudian untuk default routernya itu yang 8.1 atau yang di sub interface tadi. Kemudian untuk DNS servernya itu disuruh pakai 1.2. Lalu lakukan juga untuk VLAN 9 sampai VLAN 13-nya ya teman-teman. Di sini saya akan percepat saja. Nah, ini saya sudah selesai untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk yang excluded address-nya juga. Sini IP address
pakai IP DHCP teman-teman. IP DHCP excluded 192.168.8.1. Kita tuliskan juga untuk yang dari VLAN 9 sampai VLAN 13. Nah, ini saya sudah konfigurasi juga untuk yang IP DHCP exclude-nya. Sekarang kita akan cek dulu untuk IP DHCP servernya. Kita cek dari VLAN 8 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada atau sudah IP DHCP-nya itu sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita coba di VLAN 9. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita cek juga yang di VLAN 10-nya. Di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Kita coba cek juga yang di VLAN 11-nya. Nah, di sini juga sudah ada. Kita cek juga yang tersambung ke suite 5. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian kita cek juga yang di VLAN 12. Nah, ini juga sudah ada. Kita coba cek juga di VLAN 13-nya. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Berarti untuk IP DHCP-nya itu sudah ada di semua VLAN. Nah, sekarang saya akan melakukan konektivitasnya. Ini kita coba ping dari VLAN 8 ke VLAN 10. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Kemudian saya akan coba ping dari VLAN 13 ke VLAN 12. Nah, ini juga sudah successful. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Kita akan konfigurasi di suite 4, suite 5, dan suite 6. Berarti yang ini suite 4, suite 5, suite 6. Lalu konfigurasi suite 4 untuk menjadi root bridge pada semua VLAN. Nah, ini kan ada 3 suite. Jadi kita akan memblokir salah satu portnya, karena jika tidak diblokir maka nantinya akan terjadi looping ya, teman-teman. Kita buka dulu untuk si suite 4-nya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu teman-teman bisa tuliskan spanning strip tree mode rapid strip PVST. Ini kita bisa exit. Lalu ini saya akan copy saja, karena kita akan konfigurasi di suite 5 dan suite 6. Nah, ini sudah. Kemudian kita lihat di suite 4. Kemudian kita bisa tuliskan spanning tree VLAN 1, karena VLAN satunya itu kan default ya, teman-teman. Kemudian 8. Oh ya, tadi kan ada VLAN 8 sampai 13. Ini spasinya dihapus saja. Nah, sekarang kita cek dengan perintah do show spanning tree. Nah, ini kita bisa lihat untuk VLAN 1 ada, VLAN 8 ada. Kita klik spasi. VLAN 9 ada, VLAN 10 ada, VLAN 11 ada. VLAN 12 ada, VLAN 12 juga ada. Nah, ini berarti sudah ada semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas yang part 7, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router ini.
Sesuaikan IP-nya dengan yang ada di sini di display. Kemudian lakukan konektivitas. Pertama kita konfigurasi dulu yang di router 1. Pertama kita lihat dulu di router 1 ini memiliki 2 jalur, yaitu ke router 2 dan router 3. Nah, kita konfigurasi dulu yang mengarah ke router 2. Itu pakai interface SE3/0 dengan IP 10.1 dan slashnya atau prefixnya itu 30. Berarti untuk subnet masnya itu 255.252. Kita bisa tulis saja IP. Kita masuk dulu ke interface 0/3. SE3/0. Kemudian kita baru tuliskan untuk IP address-nya. Ini kita bisa nyalakan dulu no shutdown. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3. Berarti interface SE2/0 dengan IP 10.9. Kemudian untuk IP address-nya itu 10.9. Lalu no shutdown. Nah, ini sudah. Berarti untuk yang router 1 itu sudah. Kemudian kita konfigurasi yang di router 2. Nah, di router 2 itu juga memiliki jalur Router 2 juga memiliki 2 jalur, yaitu yang ke router 1 dan router 4. Nah, untuk yang ke router 1 itu menggunakan interface SE2/0 dengan IP 10.2. Untuk yang mengarah ke router 4 itu pakai interface SE3/0 dengan IP 10.5. Kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Interface SE2/0, lalu IP address 10.10.10.2. Shutdown. Kemudian ini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface SE3/0. Interface SE3/0, lalu IP address 10. Lanjut kita akan konfigurasi yang di router 4. Berarti dia itu juga punya 2 jalur. Yang mengarah ke router 2 itu menggunakan interface SE3/0 dengan IP 10.6. Ya. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu menggunakan interface SE2/0 dengan IP 10.13. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2, berarti SE3/0. IP address 10.10.10.6. Kita ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit, lalu kita masuk ke yang mengarah ke router 3, berarti interface SE2/0. Untuk IP address-nya berarti 10.13. Kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita konfigurasi juga yang di router 3. Nah, router 3 itu mempunyai 2 jalur. Yang ke router 1 itu interface SE2/0 dengan IP 10.10. Dan yang ke router 4 itu
itu menggunakan SE3/0 dengan IP 10.14. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1 berarti 10.10 dengan interface SE2/0. Interface SE2/0 lalu IP address 10.10.10.10.255.255.255.252 lalu no Satan. Lalu kita masuk ke interface SE3/0. Lalu IP address 10.10.10.14 lalu 255.255.252. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan konektivitasnya, yaitu kita akan ping misal dari router 2 ke router 1. Nah, ini successful ya teman-teman. Kemudian dari router 4 ke router 3. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas part 8, yaitu configure OSPF in all of routers atau konfigurasi OSPF di semua router. Pertama, kita akan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan ID-nya itu 1. Berarti untuk OSPF-nya itu kita pakai 1. Kemudian kita akan lihat untuk OSPF network-nya itu statusnya peer up semua di semua router. Kemudian kita akan cek tabel routingnya juga. Kemudian yang terakhir kita akan ping. Pertama kita akan konfigurasi dulu yang di router 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu untuk networknya itu kita bisa lihat dulu. Nah, untuk router 1 ini kan punya 2 jalur, yaitu yang ke router 2 dan yang ke router 3. Nah, yang mengarah ke router 2 itu kan ada IP 10.2 dan 10.1. Berarti untuk networknya itu 10.0. Kita bisa tuliskan dulu. Tuliskan juga untuk wildcard-nya itu. Berarti wildcard-nya itu yang belakangnya 3. Kemudian areanya itu 0. Kemudian kita tuliskan juga network yang mengarah ke router 3. Berarti ini 10.9 dan 10.10. Berarti untuk networknya itu 10.8. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di router 2. Ini tuh berarti ada 3 jalur, berarti yaitu yang ke router 1, switch 1, dan router 4. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Berarti tadi networknya itu 10.0. Kemudian kita bisa tuliskan router OSPF 1. Lalu networknya itu 10.10.10.0. Lalu wildcard-nya itu 0.0.0.3. Lalu areanya itu 0. Kemudian kita akan konfigurasikan dulu network yang mengarah ke router 4. Berarti ini 10.5 dan 10.6. Berarti untuk networknya itu 10.4. Kemudian kita lihat yang mengarah ke switch 1. Itu kan ada VLAN 1, berarti karena VLAN satunya ini default, kita bisa tulis di sini. Network 192.168.1.0. Wildcard-nya itu 255. Karena slash-nya itu 24. Kemudian untuk areanya itu 0.
Nah, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di router 4. Kemudian kita tuliskan router OSPF 1. Lalu kita lihat dulu. Kita konfigurasi dulu yang mengarah ke router 2. Berarti tadi itu networknya 10.4. Kemudian yang mengarah ke router 3 itu berarti 10.13 dan 10.14. Berarti untuk networknya itu 10.12. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN-VLAN-nya. Ini ada VLAN 2 sampai VLAN 7. Kemudian kita tulis network 192.168.2.0. Lalu untuk wildcard-nya itu 0.0.0.255. Areanya itu 0. Kemudian kita tuliskan juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 7. Nah, ini sudah. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 3. Berarti ini ada yang mengarah ke router 1 dan router 4. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 4 tadi itu berarti networknya 10.12. Kita tuliskan router OSPF 1. Network 10.12. Kemudian kita lihat juga yang mengarah ke router itu tadi networknya itu 10.8. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat untuk VLAN-nya itu ada VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita konfigurasikan dulu. Net 192.168.8.0. Wildcard-nya itu 0.0.0.255. Areanya itu 0. Kemudian kita tulis juga untuk yang VLAN 9 sampai VLAN 13-nya. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan cek di router 3 saja. Kita bisa tuliskan doso IP OSPF naik port. Nah, di sini ada 10.9 dan 7.1. Kita lihat dulu. Nah, untuk yang 10.9 itu yang ini, dan yang 10.7.1 itu yang ini. Kita akan lihat untuk tabel routingnya. Doso IP route. Ini kita bisa lihat di sini itu ada yang 10.0 sampai 10.12. Kemudian kita bisa more saja dengan klik spasi. Di sini ada VLAN 1 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Berarti ini sudah ada semua. Sekarang kita akan coba ping dari yang berbeda router. Dan saya akan coba dari VLAN 2 ke VLAN 8. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 9, yaitu configure DNS dan web server. Nah, kita akan buka DNS servernya dulu. Kita bisa ke service, kemudian kita bisa ke DNS. Pastikan untuk DNS serversnya itu on.
Kemudian di sini untuk name-nya itu www.academy.sekolahan.id. Nah, ini untuk TIP-nya itu CNAME ya teman-teman. Lalu kita tipenya itu CNAME. Untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id. Untuk hostname-nya itu academy.sekolahan.id. Nah, untuk itu kita bikin lagi untuk record. Nah, untuk name-nya itu mail.academy.sekolahan.id. Untuk address-nya itu 192.168.1.4. Ini kita bisa add. Kemudian kita buat juga untuk yang si name-nya. Untuk name-nya itu www.google.com. Untuk hostname-nya itu google.com. Kita bisa add. Kemudian kita akan konfigurasi yang biar keluar welcome to Academy sekolahan ID-nya. Kita bisa ke web server, web service. Dipastikan untuk HTTP dan HTTPS itu aktif ya teman-teman. Kita bisa double klik di yang di index.html. Kemudian kita tulis ya ini kita ganti dari Cisco Packet Tracer menjadi Academy sekolahan ID. Ini saya copy saja. Nah, ini untuk yang ini itu kita ganti. Kayak ini welcome to Academy sekolahan ID. Nah, ini sudah, kita bisa save. Ini kita klik yes. Kemudian saya akan coba ping. Namun sebelum itu kita coba dulu dari DNS server ke PC 8. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka PC 8-nya. Lalu kita buka command prompt. Lalu kita bisa ketikkan ping www.academy.sekolahan.id. Nah, ini sudah reply from atau sudah TTL ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Kemudian saya akan coba lihat yang di web browser juga. Kan saya lihat di PC 28 ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id. Lalu kita bisa klik go. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang part 10, yaitu konfigurasi email server. Jadi nantinya akan ada dua user, yaitu user 1 dan user 2. Untuk passwordnya itu yang user 1 passwordnya 123 dan yang user 2 itu passwordnya di sini salah, seharusnya itu 456.
Kemudian kita akan setup ML client di PC1 untuk user satunya. Kemudian untuk user 2 itu pakai yang PC 2. Kemudian nantinya akan saling kirim email. Kita langsung saja konfigurasikan di email server ini. Teman-teman bisa ke service, lalu kalian bisa ke email. Nah, pastikan teman-teman di sini on semua. Nah, untuk domain name-nya itu academy.sekolahan.id. Lalu untuk usernya itu user 1. Lalu untuk passwordnya itu 123. Ini kita bisa set dulu. Lalu kita bisa klik tanda plus ini. Lalu kita buat juga untuk yang user 2. Nah, untuk password itu 456. Ini kita bisa tambah. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan lihat yang di PC1 dan PC2. Nanti ini PC1, ini PC2. Lah, kok begini hilang? Berarti ini PC1 dan ini PC2. Kita lihat dulu yang di PC1. Kemudian kita ke email. Oh ya teman-teman, pastikan dulu untuk IP configuration-nya itu sudah on ya teman-teman. Ini sudah ada. Kemudian kita ke email. Kemudian di sini untuk name-nya itu user 1. Lalu email address-nya itu user 1 @mail.academy.sekolahan.id. Dan untuk incoming mail server itu saya copy ya. Untuk outgoing-nya juga sama. Kemudian untuk username-nya itu user 1. Lalu untuk passwordnya itu 123. Kemudian kita bisa save. Nah, ini sudah. Kemudian kita lakukan juga untuk yang di PC2-nya. Pastikan di IP configuration-nya itu sudah ada. Kemudian kita bisa ke email. Di sini juga sama. Untuk name-nya itu user 2. Untuk email address-nya itu kita bisa tuliskan seperti ini. User 2 @incoming servernya itu sama. Untuk outgoing-nya juga sama. Untuk username-nya itu user 2. Lalu untuk password itu 456. Kita bisa save. Nah, kemudian kita akan coba kirim ke PC1. Untuk mengirimnya teman-teman bisa klik yang kompres ini. Nah, untuk tanya itunya itu user 1. Ini add. Ini nggak usah pakai email, langsung academy.sekolahan.id. Untuk subjeknya itu saya connect saja. Lalu misalkan di sini saya akan tulis halo. Lalu kita bisa klik send. Kemudian kita cek yang di PC1. Ini kita bisa klik yang receive ini. Nah, di sini sudah ada yang tadi halo. Kemudian kita akan coba membalasnya. Ini teman-teman bisa reply aja. Nah, ini untuk to-nya itu user 2. Lalu di sini misalnya oh ya, ini di emailnya itu kita bisa hapus saja. Kemudian kita bisa send. Kemudian kita bisa cek di PC2.
kita resave. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, ini yang high. Berarti untuk part 10 ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part terakhir, yaitu konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list itu di router 2. Kita bisa buka dulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan access strip list 102 deny IP. Berarti IP dari 192.168.2.0. Lalu wildcardnya 255. Nah, berarti untuk hostnya itu kan web server dan email server. Untuk yang web server itu berarti pakai yang 192.168.1.3. Lalu kita tuliskan juga untuk si email servernya. Berarti email servernya itu pakai 1.4. Kita bisa enter. Kemudian kita lihat dulu router 2 itu mengarah ke switch 1 menggunakan interface FA0/0. Kita bisa tulis dulu interface FA0/0 titik 1. Berarti 1 karena hubungnya ke VLAN 1. Ini kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group 102 out. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan perintah untuk memblokirnya ya teman-teman. Sekarang kita akan tuliskan perintah untuk mengizinkannya. Berarti access strip list 102 permit IP ani. Kemudian, nah jika sudah, kita akan uji. Kita bisa coba lihat di PC 16. Kita bisa buka command prompt. Kita bisa tulis ping academy.sekolahan.id. Nah, ini kan bisa ya teman-teman dari platform atau L. Sekarang kita coba lihat juga di web browsernya. Di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Kita go. Nah, di sini kan bisa ya teman-teman. Namun kita coba yang di smartphone 1, ini yang di VLAN 2. Smartphone 6. Kita ke command prompt. Nah, sekarang kita akan coba ping IP dari si web servernya. Berarti kita bisa ping 192.168.1.3. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh adminnya THU. Nah, sekarang kita akan lihat juga yang di web browser saya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan www.academy.sekolahan.id. Teman-teman bisa klik go. Nah, maka di sini tidak ada apa-apa karena tadi kita sudah memblokirnya ya teman-teman. Kalaupun ada, maka tulisannya itu pastinya akan request timeout. Kita bisa close saja. Nah, di sini completionnya itu sudah 100% ya teman-teman.